Beberapa hari setelah pencarian Dylan, pihak keluarga ini mulai menganalisa foto-foto yang Dylan kirimkan selama mendaki. Beberapa foto itu kebanyakan ya, itu hanya foto alam sekitar, foto-foto dedaunan, karena kan Dylan suka fotografi ya. Tetapi ada satu foto yang mencurigakan. Terlihat dari foto tersebut, itu seperti ada sesosok pria di antara dedaunan berkulit agak hitam. Coba kalian lihat di foto ini bagaimana, apakah benar ini manusia atau bukan. Silahkan analisa sendiri. Ini dia. Selamat datang kembali di Jam 8 Worldwide. Kali ini bersama gue Irfan Rapsodi di Oh Gitu Ya, salah satu konten yang akan memberikan cerita-cerita santai aja ya untuk mengisi waktu luang kalian kalau lagi gabut atau misalnya lagi nunggu bus atau lagi sedang garuk-garuk kaki. Semoga yang menonton ini sedang dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, duitnya juga masih banyak ya. Dan kalaupun ada yang duitnya sedikit atau sedang tidak sehat, semoga dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue style-nya agak baru nih ya, mungkin yang ngikutin dari kemarin. Hari ini gue settingannya rambut ala-ala pas pampres gitu ya. Soalnya gue rada males nyisir-nyisir gitu loh. Jadi kalau ini kan, kalau gak mandi pun kita juga gak masalah, kan orang gak ngeh kalau kita gak mandi kalau rambut begini ya. Nah untuk kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah anak remaja berumur 18 tahun di Hawaii yang dia hilang ketika melakukan pendakian di salah satu gunung di Hawaii. Begini ceritanya. Hawaii, Februari 2015. Seorang remaja bernama Dylan Pua hilang ketika mendaki tangga haiku atau haiku stairs dan biasanya sering disebut sebagai stairway to heaven. Dylan Pua ini atau dikenal sebutan panggilan kawan-kawan yaitu Moke adalah seorang remaja dari Kona Selatan, salah satu distrik di Hawaii. Dia adalah seorang remaja yang bermimpi menjadi seorang chef. Dan setelah lulus SMA, ia berencana akan lanjut masuk sekolah kuliner. Dylan Pua ini juga sangat gemar foto-foto ya. Jadi dia sangat menyukai sekali fotografi serta mempostingnya di sosial media. Pada Februari 2015, Dylan ini sedang field trip ke Oahu. Ia menginap di rumah neneknya bernama Martha. Sebagai seseorang yang suka mendaki, Dylan ini ingin berkunjung ke tangga haiku. Rute pendakian ini tuh sangat populer, tetapi ini sudah ditutup untuk publik semenjak tahun 1980-an. Nah, tangga haiku ini itu berada di Taman Nasional Hoana Lua. Jadi Taman Nasional Lembah Moana Lua. Jadi banyak pegunungan di sana. Walaupun akses jalannya sudah ditutup, tapi tetap aja masih banyak akses-akses ilegal yang dilalui oleh para pendaki untuk jalan lah pendaki di haiku stairs. Jadi apa sih haiku stairs ini atau tangga haiku ini? Jadi ketika Perang Dunia Kedua, Amerika ini sedang berperang di Laut Pasifik. Nah, untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal di Pasifik, Angkatan Laut Amerika ini mereka memulai membuat stasiun radio haiku pada tahun 1942. Lembah haiku dipilih sebagai lokasi karena topografinya yang bagus. Lembah haiku ini terletak di antara dua pegunungan curam dengan ketinggian yang sama. Jadi ada pegunungan, dia di antara situlah, di tengah-tengahnya. Nah, stasiun radio haiku ini selesai pada tahun 1943. Setelah perang selesai, stasiun radio haiku ini dialihfungsikan sebagai sistem navigasi Omega yang diperuntukkan untuk kapal-kapal laut, kayak ya 11-12 kayak mercusuar lah, tapi ini dia sistemnya satelit gitu ya.
satelit, memancarkan radio lah ke kapal-kapal laut yang berlayar di sekitaran Hawaii. Nah, pada tahun 1987, tangga Haiku ini ditutup untuk umum. Total tangga Haiku ini, jika dihitung, adalah sekitar kurang lebih 3.922. Bentuknya itu adalah tangga berbahan metal. Jadi kalau bisa kita bayangkan, kita mau ke stasiun radio Haiku itu kita akan mendaki dengan menaiki tangga. Kalau kalian ke Bromo, mungkin pernah ke Bromo kayak gitu. Nah, tapi ini ada 3.922 anak tangga. Nah, itu juga sangat curam, naik turun. Itu tangganya juga agak sempit ya. Jadi kanan kiri itu udah lembah, udah jurang, hutan-hutan. Nah, kita kembali ke Dailen. Pada 26 Februari 2015, Dailen Pua ini dia bilang ke neneknya kalau dia ingin menaiki tangga itu, tangga Haiku. Neneknya mengingatkan, nggak usah ke sana, nanti ditangkap polisi lagi. Karena masuk tanpa izin. Apalagi beberapa tangga itu udah hilang karena badai, karena cuaca, karena umur juga. Karena dulunya itu pada zaman Perang Dunia Kedua itu tangganya masih berbahan kayu ya. Setelah itu di-upgrade menjadi berbahan metal. Karena jiwa mudanya sedang merongrong dia ya. Jadi Dailen ini, nggak bisa, gue tetap pengen naik tangga Haiku. Udahlah, dia memantapkan hati, dia akhirnya menaiki tangga Haiku itu, mendaki sendirian. Ketika itu jam 11 pagi, Dailen memulai pendakiannya. Dia ini selalu update di sosial media mengenai perjalanannya itu. Jadi mungkin beberapa langkah, dia foto, di-post di sosial medianya, serta dikirimkan juga foto-fotonya tuh ke keluarganya. Mungkin ada WA group atau apa ya. Pokoknya dia selalu update kegiatan dia mendaki Haiku Stairs. Pada sore menjelang maghrib, Dailen ini belum kembali ke rumah neneknya. Nah, disinilah neneknya merasa ada sesuatu yang terjadi pada Dailen. Karena pada normalnya ya, untuk mencapai stasiun radio Haiku ini, melewati tangga Haiku itu, ya nggak kayak pendakian yang ada di Indonesia ya. Mungkin sekitar 5 jam itu udah bisa balik ke bawah lagi. Kalau di stasiun radionya gitu kita nggak ngapa-ngapain. Kan paling foto-foto doang, habis itu turun lagi. Nah, ketika itu neneknya nih langsung menghubungi kepolisian setempat. Area lembah Taman Moana Lua diambil alih oleh pemadam kebakaran Honolulu, Angkatan Laut Amerika, keluarga Dailen, dan sukarelawan. Semua bahu-membahu mencari Dailen. Helikopter serta drone dikerahkan di sekitar areal pendakian. Tetapi hujan membuat pencarian ini semakin sulit, dan mereka tidak dapat ke lokasi terakhir Dailen sesuai foto terakhir yang dia kirimkan ke keluarganya. Anjing pelacak pun yang dikerahkan itu juga tidak bisa mencium aroma Dailen karena cuaca ya. Nah, pada hari Senin 2 Maret 2015, tiba-tiba terang nih. Beberapa pendaki tangga Haiku ini di tengah cuaca berangin, mereka tuh mendengar ada suara orang menangis minta tolong di sekitaran lembahan situlah. Nah, mereka ini langsung menghubungi kepolisian. Ya, walaupun mereka secara ilegal juga nih pasti kan, udah pasti. Tapi setidaknya ada info lah untuk kepolisian. Regu penolong tuh langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh dua pendaki tadi. Tetapi tidak bisa turun lebih jauh ke punggung bukit karena awan tebal yang membuat mustahil untuk mendengar suara dari segala arah. Jadi kalau kita naik tangga Haiku ini, otomatis kita sudah ada di atas awan lah, kalau kita bisa bayangkan. Jadi karena awan tebal kan otomatis jadi nggak kelihatan di sekitaran ada apa. Dan juga suara gemuruh angin tuh kalau kita naik gunung, itu susah lah untuk dengar apa, misalnya ada orang yang teriak itu mungkin rada susah ya, karena kan anginnya kencang. Penyelamatan ini berlangsung hingga Selasa sore, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena tidak ingin menyerah, keluarga Dailen dan sukarelawan ini menambah 2 hari lagi pencarian Dailen.
tetapi tetap saja nihil. Beberapa sukarelawan pun ada yang kepleset, ada yang terjatuh, dan ini membuktikan bahwa jalur ini sangat berbahaya, makanya ditutup. Beberapa hari setelah pencarian Dailen, pihak keluarga ini mulai menganalisa foto-foto yang Dailen kirimkan selama mendaki. Beberapa foto itu kebanyakan ya, itu hanya foto alam sekitar, foto-foto dedaunan, karena kan Dailen suka fotografi ya. Tetapi ada satu foto yang mencurigakan. Terlihat dari foto tersebut, itu seperti ada sesosok pria di antara dedaunan berkulit agak hitam. Coba kalian lihat di foto ini bagaimana, apakah benar ini manusia atau bukan. Silahkan analisa sendiri, ini dia nih. Dari foto tersebut, keluarga Dailen memperlihatkanlah kepada kepolisian Honolulu. Kalaupun ya kan, pria ini itu tidak melakukan apa-apa kepada Dailen, setidaknya dia bisa memberikan info kepada keluarga atau kepolisian. Pernah lihat nggak si Dailen ini? Atau mungkin dia tahu nih Dailen ada di mana. Soalnya karena tidak ada kejelasan, orang-orang jadi mikir bahwa Dailen ini dibunuh sama orang yang ini nih. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang diculik, dan lain-lain lah. Banyak teori-teori konspirasinya. Seiring waktu berjalan, hampir 10 tahun berlalu semenjak Dailen menghilang. Tidak ada statement dari kepolisian mengenai foto tersebut. Keluarga dan teman-teman dari Dailen pun masih berupaya mencari Dailen hingga hari ini. Dan sampai detik ini pun tidak ada sama sekali jejak dari Dailen di tangga Haiku. Dan Dailen masih misteri dia kemana. Nah, itulah tadi kisah yang gue ceritakan mengenai Dailen Pua yang dia hilang di tengah pegunungan di daerah Hawaii ya, tepatnya di tangga Haiku. Ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga buat kita, apalagi lu pada yang suka mendaki. Kalau bisa mendaki jangan sendirian, minimal ada teman lah, bertiga. Dan persiapan juga harus matang lah. Dan harus ada izin dari orang tua. Ini dari awal, ini kita agak ini aja ya, karena gue juga beberapa kali pernah mendaki. Karena izin dari orang tua tuh sebenarnya jalur langit, bro. Jadi si Dailen tadi ini kan nggak dapat izin dari nenek, yang mungkin agak apesnya di situ ya. Cuma gue nggak tahu, itu kan menurut gue aja. Ya, semoga kalian yang suka mendaki tetap hati-hati kalau beraktivitas di luar. Itu dulu cerita gue untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam kehati-hatian dalam beraktivitas.